sobat pendengar podcast, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Senang sekali nih saya Tari bisa menemani Anda semua di acara podcast DL. Nah, pada episode kali ini saya akan membahas tentang COVID-19. Ya, virus corona yang kini tengah melanda di seluruh dunia. Pasti kalian juga udah gak asing lagi dengan apa itu virus corona, penyebabnya apa, gejalanya seperti apa, dan pencegahannya itu bagaimana. Nah, kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang COVID-19 di Kabupaten Magelang. Tepat pada hari Minggu 15 Maret 2020, satu dari dua pasien dalam pengawasan di RSUD Tidar Magelang dinyatakan positif terjangkit virus corona jenis baru. Pasien dengan berjenis kelamin perempuan berumur 36 tahun sebelumnya menunjukkan gejala demam tinggi, batuk, sehingga harus diisolasi di RSUD Tidar Magelang sejak 11 Maret 2020. Ia memiliki riwayat perjalanan dinas dari Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Hal tersebut yang membuat pemerintah Kabupaten Magelang segera mengambil langkah-langkah antisipasi penyebaran virus corona dengan meminimalkan kerumunan dan keramaian, seperti menunda kegiatan ulang tahun Kota Magelang, dan di sektor pendidikan anak-anak belajar dari rumah selama 14 hari yang terhitung mulai dari 16 Maret 2020. Kemudian, Pemkab juga menindaklanjutinya dengan penyemprotan disinfektan di sekitar rumah pasien dan fasilitas-fasilitas umum seperti tempat ibadah, terminal, dan fasilitas umum yang berada di lokasi lingkungan tempat tinggal pasien positif corona tersebut. Bupati Magelang Zainal Arifin mengatur kejadian bencana non-alam sebagai penyakit virus corona 2012 atau sering disebut COVID-19. Ini di wilayah sebagai masa tanggap darurat bencana. Masa tanggap darurat ditetapkan selama 28 hari mulai 16 Maret 2020 hingga 11 April 2020. Melalui surat pernyataan bencana nomor 360/71/46/2020 ini membalas surat edaran sebelumnya nomor 464/04/05/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang. Bunyi pernyataan tersebut seperti kepada semua pihak yang berkepentingan agar mengarahkan semua potensi sumber daya yang ada dalam kerangka penanganan peristiwa yang menyangkut. Untuk itu, diimbau kepada masyarakat yang memiliki keluhan-keluhan seperti batuk, pilek, dan yang lain harus menghubungi Pusat Keselamatan Publik Kabupaten Magelang di nomor 0293 3301 010, melapor ke Dinas Kesehatan atau Puskesmas terdekat. Metro Times Magelang dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di wilayah Kabupaten Magelang. Satpol PP Kabupaten Magelang melakukan patroli, pengecekan dan pengawasan serta memberikan himbauan kepada masyarakat yang masih berkerumunan agar dapat menaati kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang, Wisnu Haryanto, SOS MM, menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Magelang. Kegiatan ini dimulai sejak 16 Maret 2020 melalui kegiatan rutinnya. Akan tetapi, mulai 22 Maret 2020 akan ditingkatkan intensitas yang lebih giat lagi dan dipersiapkan personil selama 24 jam dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dengan sasarannya wilayah di 21 kecamatan. Sekretaris Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang, Dr. Andes Mohdamil AY, menambahkan bahwa yang menjadi sasaran selain kerumunan masyarakat itu juga memberikan himbauan kepada toko atau penjual kebutuhan masyarakat yang menyediakan hand
untuk menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan dengan sabun. Satpol PP juga memberikan himbauan kepada penjual di pasar-pasar tradisional, terminal, dan lokasi-lokasi lain yang banyak mobilitas orang. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Magelang. Rabu 18 Maret 2020. Retno Indriastuti, Kepala Dinkes Magelang mengumumkan PDP Magelang bertambah 1 menjadi 3 orang. Pasien tersebut mulai mengeluh sakit pada 14 Maret 2020, kemudian menjalani rawat inap pada tanggal 17 Maret 2020. Pasien tersebut bukan berasal dari keluarga yang positif terjangkit virus corona, bahkan dia juga tidak mempunyai riwayat perjalanan dari luar negeri. Retno juga menambahkan informasi mengenai pasien positif virus corona kian membaik. Pihaknya terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan RSUD Tidar Magelang. Data per 18 Maret 2020 ada 1 pasien positif, 3 PDP, dan 55 ODP. Kamis 19 Maret 2020, Retno Indriastuti menyampaikan bahwa jumlah orang dalam pantauan bertambah menjadi 65 orang. Semua ODP juga terus dipantau perkembangannya dan mereka juga diwajibkan untuk melaporkan suhu tubuhnya kepada petugas setempat. PLT Direktur RSUD Tidar Magelang, Septi Milna Sulistiani menjelaskan bahwa hasil uji swab kedua yang dilakukan oleh kepada pasien positif corona dinyatakan negatif. Swab itu merupakan proses pengambilan sampel lendir dari bagian belakang hidung untuk mengambil spesimen virus. Pihak rumah sakit juga akan mengirimkan sampel swab untuk diuji ketiga kalinya. Karena untuk bisa dinyatakan sembuh, maka harus melakukan tes 1 kali lagi. Jika nanti hasilnya negatif, maka pasien tersebut dinyatakan benar-benar sembuh dan diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya lagi. Sedangkan untuk 2 PDP lainnya dinyatakan negatif setelah diuji swab 2 kali dan hasilnya pun menyatakan negatif. Jadi, kedua PDP tersebut negatif virus corona. Sabtu 21 Maret 2020. Seorang mahasiswa yang berstatus PDP meninggal dunia di RSD Dr. Sujono, Kota Magelang. Hasil laboratorium yang menunjukkan pria berusia 22 tahun tersebut terpapar corona keluar pada tanggal 25 Maret 2020. Hal itu diungkapkan oleh Kepala RSD Dr. Sujono Kolonel CKM Dr. Ahmad Rusli Budiansah kepada Borobudur News pada tanggal 26 Maret 2020. Ia juga menjelaskan bahwa pasien tersebut masuk di ruang isolasi pada hari Jumat 20 Maret dan meninggal dunia pada hari Sabtu 21 Maret. Sebelumnya, pasien dirawat di bangsal biasa selama 3 hari dengan mengalami riwayat penurunan kesadaran. Pasien juga terinfeksi paru-paru dan radang otak. Jadi saat meninggal itu hasil belum keluar, namun sudah diprediksi jika pasien tersebut terjangkit virus corona, sehingga ketika meninggal dunia pun diperlakukan seperti pasien positif termasuk dalam proses pemakamannya. Kasus ini menjadi kasus pertama pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia di Kabupaten Magelang. Kamis 26 Maret 2020. Pemkot Magelang resmi menetapkan status kejadian luar biasa untuk wilayahnya menyikapi kasus virus corona. Hal ini dikarenakan telah ditemui pasien positif terjangkit COVID-19 dan meninggal dunia. Dengan kondisi seperti ini, semua pihak harus lebih berhati-hati lagi, meningkatkan kewaspadaan, aspek pencegahannya harus lebih kuat dan aspek medisnya pun harus dipersiapkan lebih lagi. Masyarakat dihimbau untuk tidak usah terlalu resah dalam kondisi seperti ini. Masyarakat dituntut untuk selalu menjaga kebersihan, pola makan, dan sering-seringlah untuk mencuci tangan dengan sabun.
sudah dipersiapkan RSU Tidar RST Dr. Sunjono dan RS Prof. Suroyo untuk menampung pasien jika terkena indikasi ODP atau PDP. Pemkot Magelang juga sudah memesan kurang lebih sekitar 300 alat pelindung diri atau APD untuk dibagikan ke semua RS di kota sejuta bunga ini. Data pasien positif corona kian menjadi 3 orang yang dirawat. Untuk yang dirawat di RSUD Tidar dan 2 orang di RST Dr. Sunjono. Kasus COVID-19 di Kabupaten Magelang mengalami perubahan sejak pada tanggal 29 Maret 2020. Tercatat ada 12 PDP dan telah terkonfirmasi 1 orang sudah meninggal dunia saat dirawat di RST Dr. Sunjono. 2 pasien yang meninggal dunia yakni pasien yang berstatus PDP, jadi ada 3 orang meninggal dunia. Dari 12 PDP tersebut, 6 diantaranya telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Sekarang tinggal 4 orang yang dirawat di rumah sakit. Meskipun Magelang sudah dinyatakan KLB, Wali Kota Magelang, Sigit Wijonindito, menegakkan belum menerapkan kebijakan lockdown, namun digaungkan untuk beraktivitas di rumah saja. Namun dengan hal begitu, sudah ada beberapa wilayah di Magelang yang melakukan lockdown mandiri. Beberapa pesan dan himbauan juga diterapkan oleh warga tersebut. Berikut daftar-daftar di Kabupaten Magelang yang melakukan pembatasan mandiri dari luar per tanggal 29 Maret 2020. Pertama, ada wilayah Kecamatan Candi Mulyo yang meliputi Dusun Cetis, Desa Tampir, Kulon, Kecamatan Candi Mulyo, melakukan lockdown untuk penjual ayek, pedagang kaki lima atau keliling. Orang pendatang harus didata semuanya dan izin dari Bapak Kades demi keselamatan warga sekitar. Yang kedua, wilayah Kecamatan Sawangan, ada Desa Bawangan, Dusun Bendan, ada Dusun Gundangan, Dusun Semaren, dan Dusun Bakalan Nepen. Untuk yang ketiga, wilayah Kecamatan Mundilan, ada Dusun Banaran, Desa Sedayu, Dusun Kolo Kendang, Desa Ngawen, Dusun Sukasatu, Desa Sukarini, Dusun Mingking, Desa Sukarini, Desa Nganten, Desa Ngawen, dan Dusun Celapar, Desa Ngawen. Yang keempat, wilayah Kecamatan Dukun, ada Dusun Kliwet, Desa Ketunggeng, Dusun Tegalurung, Desa Banyubiru, Dusun Garonan, Desa Banyubiru, Dusun Banjengan, Desa Banyudono, Dusun Candi Pos, Desa Sengi, Dusun Wates, Desa Wates, Dusun Kuayuan Atas, Desa Wates, Dusun Sempon, Desa Wates, Dusun Ngampel, Desa Sengi, dan Dusun Kuadas, Desa Banyudono. Untuk yang kelima, wilayah Kecamatan Mertoyudan, ada Dusun Gelagah, Desa Banjarnegoro, dan Dusun Jonggropanan, Desa Jonggonegoro. Yang keenam, wilayah Kecamatan Borobudur, ada Dusun Sangen, Desa Candirejo, Dusun Brangkel, Desa Candirejo, Dusun Palihan, Desa Candirejo, Dusun Kaliduren, Desa Candirejo, Dusun Cikal, Desa Candirejo, Dusun Kerten, Desa Candirejo, Dusun Judahan, Desa Candirejo, Dusun Pucangan, Desa Candirejo, Dusun Kedung Ombo, Desa Candirejo, Dusun Mangundadi, Desa Candirejo, Dusun Wonosari, Desa Candirejo, Dusun Butuh, Desa Candirejo, Dusun Kerekan, Dusun Candirejo, Dusun Patran, Desa Candirejo, Dusun Ngaklik, Desa Candirejo, Dusun Sidengen, Desa Ngadiharjo, Dusun Jowahan, Desa Wanurejo, Dusun Kurahan, dan Dusun Kenayan, Desa Borobudur, Dusun Senden, Desa Bumi Harjo, Dusun Sindengen, Desa Ngadiharjo, Dusun Jowaha, Desa Wanurejo, dan Dusun Melandan, Desa Tanjung Sari. Yang ketujuh, wilayah Kecamatan Serumbung, ada Desa Bringin yang meliputi Dusun Sekipan 1 dan 2, Jamblangan, Mandran, dan Baren. Untuk Desa Polengan itu meliputi Dusun Polengan, Dusun Gowo, Dusun Krunggahan, Dusun Lembar, dan Dusun Babatan. Untuk di Desa Sudimoro itu meliputi Dusun Sudimoro, Dusun Kemukus, dan Dusun Krunggahan Lor.
Desa Kamongan meliputi Dusun Tegarrejo, Desa Kradenan, Dusun Turen, Dusun Nepen, Desa Ngablak. 8. Ada wilayah Kecamatan Salaman. Ada Desa Jumoyong meliputi Dusun Remame, hanya diberlakukan 1 pintu saja dari 3 pintu yang ada. Untuk Dusun Jumoyong Kidul, jika ada orang lain masuk, maka harus disemprot dengan cairan disinfektan. Dusun Solo Iring, Dusun Babatan, dan Dusun Jumohelor. Sedangkan untuk Desa Sucen meliputi Dusun Sucen Kidul, jika ada orang masuk juga disemprotkan dengan disinfektan, dan Dusun Kerakitan. Desa Salam, Dusun Janggal Kidung. Desa Baturono meliputi Dusun Peden, Dusun Baturono, Dusun Wirono, Dusun Kradenan. Diperlakukan penyemprotan ketika warga masuk di area dusun tersebut. Desa Tirto, Dusun Keracah. Desa Sirahan meliputi Dusun Salakan, Dusun Purwosari, Dusun Trayem, wilayah Kecamatan Salaman. Desa Kalisala meliputi Dusun Mulosari, Dusun Basongan, dan Dusun Karangwetan. Yang ke-10, wilayah Kecamatan Tegarrejo. Dusun Koripan, Desa Dawung, dan Dusun Tepo, Desa Dilimas. 11. Wilayah Kecamatan Luar. Ada Dusun Klita, Desa Pakunden. Desa Luar hanya RT 1 saja yang memberlakukan lockdown. Dusun Banaran, Desa Somokaton. Yang ke-12, wilayah Kecamatan Mungkit. Dusun Sirat, Desa Mungkit, dan Dusun Bojong Wetan, Desa Bojong. 13. Wilayah Kecamatan Pakis, Kecamatan Secang, Kecamatan Gerabat, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Windusari, dan Kecamatan Ngablak. Belum ada warga yang melaksanakan lockdown di wilayahnya sendiri secara mandiri. Adapun beberapa mekanisme desa dan dusun yang sudah melaksanakan lockdown atau pembatasan wilayah secara mandiri dengan cara membuat tiket jalan masuk desa dibuat 1 pintu atau 1 arah saja. Nantinya orang yang akan masuk harus melewati posko terpadu penanganan COVID-19, di mana posko tersebut dijaga 24 jam dengan sistem bergantian. Posko tersebut digunakan untuk memantau pergerakan orang dan barang yang masuk di wilayah mereka, dan juga dilaksanakan penyemprotan cairan disinfektan bagi warga yang akan masuk dalam wilayah tersebut. Senin 30 Maret 2020. Pemkot Magelang membatasi kendaraan masuk kota untuk antisipasi COVID-19. Dinas Perhubungan Kota Magelang, Jawa Tengah melakukan pembatasan kendaraan yang akan masuk ke dalam Kota Magelang, khususnya kendaraan dari luar kota yang digunakan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19. Kabid Lalu Lintas dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Magelang, Nur Singgih di Magelang, Senin menjelaskan bahwa pembatasan kendaraan dari luar kota masuk ke jalan utama di Kota Magelang tersebut dilakukan mulai pada hari Senin ini pukul 3 waktu Indonesia Barat. Singgi juga menjelaskan penutupan arus lalu lintas dilakukan di Simpang 3 Kebon Polo. Pembatasan kendaraan yang akan masuk ke Kota Magelang tersebut hanya untuk kendaraan yang berasal dari luar kota saja. Sedangkan bagi masyarakat Kota Magelang yang akan berpergian menuju kota seperti alun-alun, Pecinan, dan lainnya masih bisa melewati Jalan Ahmad Yani setelah pertigaan Kebon Polo. Kemudian kendaraan dari luar kota seperti Semarang, Temanggung, Wonosobo, dan lainnya yang akan berpergian ke arah Yogyakarta atau Purworejo diarahkan berbelok kiri melewati Jalan Urip Sumoharjo, Canggu, Jalan Soekarno-Hatta, dan sesampainya di Simpang 3 Soko depan Hotel Trio bisa melanjutkan perjalanan sesuai arah yang dituju. Di samping 3 Kebon Polo di Jalan Ayani yang berada di sebelah barat pertokoan ex-PJK Kebon Polo tersebut, petugas dari Dinas Perhubungan Kota Magelang memasang pembatas jalan untuk menutupi akses jalan dari arah utara menuju kota.
Pembatasan kendaraan yang masuk ke dalam kota Magelang tersebut dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona ke wilayah kota Magelang dari daerah lain. Menurutnya, selain ruas Jalan Ayani di Simpang 3 Kebonpolo, pihaknya juga akan menutup arus lalu lintas dari arah selatan atau Yogyakarta menuju arah kota di Simpang 3 Soka yang menuju arah Jenderal Sudirman. Pihaknya juga akan mengkaji untuk pembatasan kendaraan yang masuk ke dalam kota dari arah Purworejo. Dikutip dari laman infocorona.magelang.kap.go.id, jumlah ODP per 30 Maret 2020 mencapai 260 orang. Satu warga Borobudur yang dinyatakan positif pada tanggal 31 Maret 2020 membuat puluhan warga sekitar Borobudur mengadakan karantina mandiri. Pasien memiliki riwayat pergi umroh dan kini dirawat di RST Magelang. Dan alhamdulillah kini kondisinya semakin kian membaik. Pemkot Magelang kembali merilis data terbaru kasus COVID-19. Ada tambahan 3 pasien BDB baru. Berita tersebut dikabarkan melalui laman resmi Pemkot Magelang untuk COVID-19 per hari Selasa, tanggal 7 April 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan tambahan tersebut, jumlah total PDB saat ini menjadi 16 kasus. Selain itu, ada tambahan pasien positif COVID-19 Senin 6 April 2020, di mana 2 diantaranya telah meninggal dunia dan sudah dimakamkan sesuai protokol keamanan COVID-19. Sedangkan 1 orang lainnya diumumkan kondisinya semakin membaik dan sembuh. Sementara itu, untuk pasien positif COVID-19 berasal dari Magersari yang ditemukan dan sudah dinyatakan sembuh. Pasien berstatus PDB meninggal dunia pada 1 April 2020 di rumah sakit belum dinyatakan positif. Pasien merupakan warga dari Kecamatan Mertoyudan. Jadi data yang meninggal menjadi 4 orang, 2 dari Mertoyudan, 1 dari Secang, dan 1 dari Bandungan, kata Bupati Magelang. Kemudian data jumlah ODP meningkat menjadi 325 orang dan 43 PDB. Sementara yang positif ada 2, yang 1 sudah diperbolehkan pulang karena sudah tidak memiliki gejala, dan yang 1 masih tetap harus menjalani perawatan. Hari Kamis 2 April 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat diketahui sudah tidak ada lagi warga asal kota Magelang yang dirawat karena terjangkit virus corona COVID-19. Hanya ada penambahan ODP sebanyak 9 orang menjadi 187 orang dan juga dipulangkan. Sedangkan untuk pasien PDB berjumlah 14 orang, dipulangkan 11 orang dan 3 orang lainnya telah meninggal dunia. Dari 11 orang tersebut, 6 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. Mereka semua tetap harus melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing karena masa terjangkit virus corona itu sekitar 1-14 hari. Jadi warga tetap dihimbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Pada tanggal 3 April 2020, pasien COVID-19 asal Serumbung dinyatakan terjangkit positif virus corona. Pasien itu berjenis laki-laki yang mempunyai riwayat pelayaran dari Amerika Serikat. Dengan demikian, jumlah warga yang positif mencapai 5 pasien, 25 orang sembuh dan 4 orang lainnya meninggal dunia. Kasus PDB yang meninggal dunia kian bertambah menjadi 2 pasien yang berasal dari Serumbung dan Tempuran pada tanggal 8 April 2020. Pasien positif bertambah menjadi 2, yaitu berasal dari Dukun dan Mertoyudan. Jadi total per 8 April 2020 berjumlah 6 orang positif. Untuk PDB mengalami penurunan menjadi 27 orang dari 14 kecamatan. ODP juga menurun menjadi 366 orang. Pasien yang sembuh dari positif corona berjumlah 2, yang berasal dari Borobudur dan Tegarjo.
Peta penyebaran pasien COVID-19 di Kabupaten Magelang per 9 April 2020. Data yang dihimpun dari tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Magelang, terdapat 366 ODP, 27 BDB, dan 6 pasien positif terjangkit virus corona. Untuk ODP, jumlah penyebarannya di Kecamatan Kajuran 54 orang, Salaman 39 orang, Dukun 36 orang, Tempuran 26 orang, Luar 24 orang, Windusari 20 orang, Muntiran 20 orang, Pertoyudan dan Sawangan 19 orang, Tegarrejo 16 orang, Kalianggrek 15 orang, Secang dan Pakis 14 orang, Serumbung 13 orang, Salam, Grabak, Ngabla ada 7 orang, Candi Mulyo dan Mungkit ada 6 orang, dan Pakis ada 4 orang. Untuk PDP 27 orang berasal dari Secang 5 orang, Mertoyudan 5 orang, Candi Mulyo, Salaman dan Mungkit ada 3 orang, Mundilan dan Tegarrejo ada 2 orang, Borobudur, Kajuran, Ngabla, Dukun dan Bandungan masing-masing terdapat 1 orang. Untuk yang 6 orang positif COVID-19 berasal dari Mertoyudan 2 orang, Salaman, Borobudur, Dukun dan Serumbung masing-masing 1 orang. Jumat 10 April 2020 telah terkonfirmasi 1 BDB baru berasal dari daerah Wates. Pasien tersebut telah menjalani perawatan medis, sehingga total kumulatif BDB di Kota Magelang menjadi 18 orang. Sementara 9 dari 18 orang lainnya BDB dinyatakan sembuh, serta 29 orang dari 208 ODP sudah dinyatakan sehat. Masih ada 179 orang dari 208 ODP sedang dalam pantauan tanpa dirawat di rumah sakit. ODP tersebar di daerah Cacaban 37 kasus, Wates 32 kasus, Keramat Selatan 21 kasus, Jurang Ombo Selatan, Rejowinangun Selatan, Tidar Utara masing-masing 6 kasus, Tidar Selatan 5 kasus, Panjang 3 kasus, Jurang Ombo dan Rejowinangun Utara 2 kasus. Sedangkan BDB tersebar di Jurang Ombo Selatan, Magelang, Keramat Selatan dan Keramat Utara masing-masing ada 2 kasus. Jurang Ombo Utara, Rejowinangun Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Cacaban, Kimirejo, Rejowinangun Utara, Potro Bangsan, dan Wates masing-masing terdapat 1 kasus. Berikut saya juga melampirkan info terkini COVID-19 di Kota Magelang. Update 11 April 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sumber Dinas Kesehatan Kota Magelang. Update kondisi untuk penduduk Kota Magelang. Berikut dapat dilihat dalam foto berikut. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kelebihan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast lainnya. Tetap pantengin terus podcast DL. See you sobat pendengar podcast semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.